Pada saat ini ibadah jadi satu bersamaan dengan pelayanan perjamuan kudus Advent dilayani oleh Ibu Pendeta Abdiela Widya Puspitasari. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah pagi ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, segala puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Ibadah Minggu Advent kedua saat ini kita lakukan bersama dengan perjamuan kudus masa Natal. Masa Advent adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melihat kembali keberadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh setia kepada Tuhan? Apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak-Nya? Apakah kita sudah hidup damai dengan sesama kita? Kini marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Kita memenuhi undangan Tuhan, datang ke meja perjamuannya dengan penuh sukacita, karena Tuhan Allah berkenan menjadi sama dengan kita manusia. Kita bersama-sama akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan biarlah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dan khususkan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah perjamuan kudus masa Natal hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama dengan seluruh umat-Nya. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Shalom. Ada sukacita? Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur jika pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan kita bersama, yaitu membangun ibadah minggu sekaligus juga perjamuan kudus masa Natal. Dan pada ibadah saat ini kita dituntun oleh sebuah tema
yang demikian. Kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Dalam masa Advent ini yang merupakan masa penantian, kita diajak untuk bisa selalu waspada terhadap hal-hal yang melemahkan iman kita, terhadap hal-hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus tetap berani untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap badai, setiap tantangan dan pencobaan itu melalui doa, melalui usaha, dan juga melalui pengharapan bahwa kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kewaspadaan kita di tengah pergumulan juga merupakan kewaspadaan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kita meyakini Tuhan Allah pasti akan hadir dan juga tentu siap sedia menyatakan kasih pertolongannya kepada kita umatnya. Kita sambut tema ibadah ini melalui pujian Kusongsong Bagaimana. Kini bersama-sama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk doa dan juga pembacaan Alkitab akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan menerima kabar sukacita melalui pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita serahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas segala kasih karunia, penyertaan dan anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, sehingga kami pada saat pagi hari ini boleh menyatukan hati kami di tempat-Mu yang kudus ini, Bapa. Terlebih bersama-sama kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kabar sukacita yang kami terima pada pagi hari ini
menguatkan setiap iman kami di dalam kami mengikut Kristus. Terlebih kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Abelia yang sebagaimana pagi hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan untuk memberitakan akan kabar sukacita ini. Biarlah roh hikmat senantiasa Engkau turunkan atas dia, sehingga apa yang ia sampaikan sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Dan firman-Mu menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap diri kami untuk mendengarkan pewartaan akan kabar sukacita pagi ini. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Kita bersama-sama akan membaca pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. LAI memberikan satu judul Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa yang menjadi penyebab panjenengan itu mudah percaya kepada omongan orang? Apa yang menjadi penyebab panjenengan mudah percaya kepada omongan orang? Napa? Loh. Pripun? Manis kata-katanya, lalu jujur. Napa malih? Yang membuat panjenengan itu akan tetap senantiasa mengikutinya, mengikuti apa yang dikatakannya. Apa kira-kira?
ada harapannya. Ini tadi yang dikatakan itu bagaikan orang yang lagi jatuh cinta. Manis katanya, ada harapannya. Nah, ini pemuda-pemudi nanti. Nopo? Panjenengan bisa percaya enggak dengan orang yang mengatakan, ayo budal nang gereja, tapi yang ngomong itu enggak ke gereja. Percaya jenengan? Mau mengikuti? Ya? Belum pripun? Mau mengikuti yang demikian? Misal saya akan mengatakan, ibu bapak panjenengan harus rajin ke gereja. Tapi saya sendiri saya tidak pernah ke gereja. Pasti kan kita tidak akan percaya, pasti kita tidak akan pernah mau mengikuti apa yang dikatakannya. Wong iki ngomong apa gedabrus. Kalau orang Surabaya kan ngomong gedabrus gitu. Ora kena dicekel omongane. Begitu. Siapa yang mau mengikuti orang yang demikian? Kan pasti tidak mau. Kita itu kan pasti akan mau mengikuti orang, akan mau mendengarkan perkataan orang tersebut ketika beliaunya itu juga sudah melakukannya. Tapi kalau belum melakukannya pasti kan ya tidak mau. Contohnya panjenengan mau saya ajak masuk ke sumur? Pak Putio Bawanter mau. Lah saya lo ndak mau, cuman saya ajak panjenengan yang saya itu nanti. Pasti kan ndak mau, pasti kita tidak gampang untuk mengikuti. Tetapi ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis saat itu. Ketika Yohanes berada di padang gurun, lalu kemudian menyerukan, bertobatlah. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan pada saat itu juga banyak orang yang datang berduyun-duyun untuk kemudian bersedia bertobat. Untuk kemudian mendengarkan dan juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan sesuatu hal yang omong kosong, tapi itu adalah hal yang sudah dilakukan, sudah dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak hanya sekedar mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, tidak. Tetapi dirinya sudah mengalami hal itu, dirinya sudah melakukannya. Oleh karena itu maka orang banyak pada saat itu bisa percaya, bisa mau untuk mengikuti, bisa mau untuk melakukan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Kan kita tidak akan pernah mau kalau misalnya apa yang diserukan itu tidak pernah dialaminya, apa yang diserukan itu tidak pernah dilakukannya. Kita pasti mendengarkan kepada orang-orang yang sudah pernah melakukannya, yang tidak hanya omong kosong, yang tidak hanya berkata manis di awal, menunjukkan ini loh, aku ini loh sudah bertobat, aku ini loh sudah melakukan yang terbaik, aku ini loh sudah kembali pada jalan yang benar, sudah tidak lagi mengulangi apa yang menjadi kesalahanku yang dahulu. Dan pada saat itu Yohanes Pembaptis menyerukannya adalah di padang gurun. Kita tahu bersama ibu bapak saudara-saudari yang terkasih bahwa padang gurun itu kan tempatnya panas. Tidak mungkin ada orang yang mau lewat di padang gurun, males. Bangsa Israel saja ketika lewat di padang gurun mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Tuhan. Tahu gitu aku tetap di Mesir bisa dapat makanan, tapi aku jalan di padang gurun aku tidak dapat makanan. Tetapi setidaknya dari apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis pada saat ini, kita tahu bersama bahwa justru di padang gurun itulah, maka pertobatan yang sungguh-sungguh itu bisa kita lakukan. Coba
kalau panjenengan ini melakukan pertobatan di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, pasti akan panjenengan ulangi Allah, wong-wong gak ero kok, dibaleni. Tetapi pengalaman di padang gurun yang dialami oleh Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di padang gurun itu kita bisa mengakui keterbatasan diri kita. Iyo panas, iyo kesel. Tidak mudah ya ternyata berjalan di tengah situasi yang gersang, di tengah situasi yang tidak ada apa-apanya ini. Di sanalah kemudian kita bisa mengakui segala keterbatasan diri kita. Di sanalah kemudian kita bisa melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan inilah yang kemudian dikehendaki oleh Allah melalui Yohanes Pembaptis, agar setiap diri kita ketika kita hendak menyongsong, ketika kita hendak menantikan kedatangan Kristus, maka kita pun juga diminta untuk bertobat. Kita diminta untuk bisa bertobat. Dan pertobatan itu, ibu bapak yang terkasih, bukanlah hal yang sepele. Allah wis gak popo tak baleni maneh. Wong Gusti Yesus iku napa? Karena Tuhan itu maha kasih, maha pengampun, murah hati. Nanti kalau saya berdoa lagi meminta ampun pasti diampuni. Boten, tidak demikian. Pertobatan itu bukanlah hal yang sepele. Bukan kemudian hari Minggu ini kita bertobat, kita menyatakan pertobatan, Gusti kawula nyuwun pangapura. Lalu kemudian kita keluar gereja, kita melakukan hal yang tidak baik lagi. Tidak. Pertobatan bukanlah hal yang sepele. Pertobatan adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sungguh-sungguh. Kalau kita memang mengatakan, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan sungguh saya ini tidak kuat dengan pergumulan hidup ini, tuntunlah saya agar saya tidak jatuh di dalam dosa. Maka ketika amin, lakukanlah itu dengan penuh komitmen. Jangan kemudian dibualeni maneh. Bukan berarti kemudian kita sok suci Allah dijak ngene maneh gak gelem. Bukan berarti kita sok suci, tetapi memang pertobatan itu harus benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan bukan hanya bisa ngomong, tetapi harus bisa kita cerminkan dalam tindakan kita. Sebagaimana tadi di awal, kalau misal kita kemudian mengatakan ayo budal nang gereja, tapi yang ngomong itu tadi gak pernah ke gereja, kan pasti kita gak percaya. Sama demikian, kita ngomong Tuhan saya mau bertobat, tapi tetap dibaleni terus. Lalu kemudian kalau kita mendapati deritanya, kalau bahasanya anak muda itu mendapati karmanya, lalu kita marah kepada Tuhan. Lho yang salah iki sakjane sapa? Sing keliru sakjane sapa? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu di momen yang indah ini, dalam minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengakui segala apa yang menjadi dosa, menjadi kekurangan, menjadi keraguan, menjadi keyakinan kita kepada Tuhan. Ungkapkanlah itu dengan sungguh-sungguh, ungkapkanlah itu dengan penuh kejujuran, keterbukaan. Apapun itu nyatakanlah di dalam Kristus. Lalu kita tidak perlu banyak omong, tapi mari kita kemudian diam, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara hati kita, dan ikutilah itu. Dan percayalah ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pasti Tuhan itu menjawab segala doa kita menurut waktu Tuhan yang terbaik, menurut rancangan Tuhan yang terbaik. Dan ketika kita memang mau sungguh-sungguh bertobat,
Pertobatan yang sejati adalah kesediaan kita untuk menanggalkan dosa serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Ketika kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka keselamatan itu akan kita peroleh, akan kita terima dan akan menjadi milik kita. Dan pada saat ini kita juga akan bersama-sama masuk di dalam undangan perjamuan kudus Tuhan. Karena itu akuilah segala dosamu dan hendaknya semoga kita semuanya dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan membasuh diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Tetapi kami pun memohon pengampunan-Mu Tuhan, jika diri kami masih sering mengulangi apa yang menjadi kesalahan, masih sering melakukan tindakan yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kadang kami merasa bahwa kami akan selalu kalah dengan dosa. Kami tidak ingat, kami kadang lupa bahwa dosa dapat Engkau kalahkan dengan kuasa-Mu yang agung itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau mampukan setiap kami agar dengan rendah hati kami menyatakan pertobatan kami dan berkomitmen untuk tidak mengulangi setiap kesalahan kami. Di dalam Kristus kami memohon, biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, kini bersama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan Natal
itu pun juga kita perlu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab peristiwa Natal tentu tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada kita yang demikian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Oleh sebab itu, umat yang terkasih, marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan merayakannya dalam perjamuan kudus. Kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 3, suaramu ku dengar. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakannya kepada kita semua melalui perjamuan kudus masa Natal. Oleh karena itu, kini bersama, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar setiap kita boleh dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah sang pemilik kehidupan, Allah yang kami kenal di dalam diri Kristus Yesus. Betapa hina diri kami ini, betapa cacat dan kotornya hati, pikiran maupun ucapan kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami, yang seringkali tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
kami sering lebih mendahulukan apa yang menjadi keinginan kami. Sehingga sesering itu pula lah kami jatuh di dalam dosa. Kadang kami pun tidak mampu untuk mengingat akan karya terbesar yang Engkau lakukan di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon, biarlah Engkau berkenan untuk menyuci, kuduskan, membersihkan setiap kotoran yang ada di hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ya anak domba Allah, kiranya Engkau berkenan untuk membasuh setiap diri kami. Suci, suci, suci. Amin. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Saudara-saudari yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan seluruh murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, membagikan kepada para murid sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu.
demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Bagikanlah kepada seluruh umat Tuhan.
Adakah umat yang belum menerima roti? Mari kita angkat roti ini. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para muridnya, dan sambil bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan kematian serta kebangkitanku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah.
terimalah dan bagikanlah.
Adakah umat yang belum menerima anggur? Marilah kita angkat cawan ini. Inilah darahku yang telah tercurah demi kamu, demi pengampunan dosamu. Sekarang minumlah. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan kudus saat ini telah selesai. Oleh karena itu, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan yang kudus dan sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Mari kita undur dari meja perjamuan kudus Tuhan ini dengan penuh sukacita dan terus berkomitmen untuk sehati, sepikir dan hidup dalam damai. Tuhan memberkati. Persilakan untuk kembali ke tempat. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengaturkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Namun kita dasari dari satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan pada saat pagi hari ini. Kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 298. Kita pujikan sampai selesai kita mengumpulkan persembahan.
akan bersama menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan kita mengungkapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Betapa agung dan besar karya-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau bersedia untuk menanggung penderitaan, mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami. Dan atas itu ya Tuhan, betapa kami kemudian menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyerahkan segala nyawa demi setiap kami. Tetapi kami pun juga menyadari bahwa kadang kami menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Kadang kami belum mampu untuk mensyukuri pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan kami di kesempatan saat ini untuk menyerahkan keberadaan diri kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap senantiasa setia, taat dan juga terus melakukan kehendak-Mu sebagai wujud rasa syukur kami karena darah dan tubuh yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kuasa dan juga karya-Mu yang agung itu, yang mulia itu bagi kehidupan kami. Tuhan, kami pun juga memohon biarlah setiap kami Engkau mampukan untuk senantiasa membuka diri, merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kuasa dan karya-Mu. Sehingga setiap hal ketika kami melakukan apapun dalam kehidupan ini, kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu. Tuhan, kami pun juga saat ini berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi setiap mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan kuasa-Mu memulihkan, sehingga saudara-saudari kami di tengah segala keterbatasan fisiknya, biarlah tetap boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Pula juga kami berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang tengah dalam pergumulan hidup, baik itu karena relasi dalam hidup rumah tangga, karena perekonomian, karena relasi dengan anak, dengan saudara, dan juga di tengah pekerjaan apapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan topangan, Engkau senantiasa memberikan pertolongan, sehingga biarlah setiap saudara-saudari kami yang saat ini berbeban berat, letih, lesu, tidak mengalami putus asa, melainkan senantiasa menumbuhkan pengharapan kepada Kristus, bahwa setiap kesedihan, setiap penderitaan, setiap kesusahan akan digantikan dengan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan juga kesukacitaan. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi gereja kami. Ini merupakan buah karya tangan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan GKJW Jemaat Puji Harjo untuk terus mengupayakan diri bersama-sama dengan Tuhan, menyatakan kedamaian, menyatakan ketentraman, menyatakan kenyamanan bagi umat manusia. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan GKJW Puji Harjo mengiring, menuntun langkah kehidupan GKJW Puji Harjo. Pula juga kami menyerahkan seluruh para pelayan, majelis jemaat, pengurus rayon, pengurus ibu, badan-badan pembantu, maupun juga yang lainnya yang telah menyerahkan hidup dan dirinya untuk pelayanan di GKJW Jemaat Puji Harjo. Tuhan berikanlah kekuatan, Tuhan berikanlah ketulusan dan juga hikmat, sehingga biarlah setiap kami yang mempersembahkan diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan,
kami benar-benar tidak mencari keuntungan kami sendiri, tetapi terus demi kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh para pemimpin bangsa, khususnya juga para pemimpin yang ada di Desa Puji Harjo. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau memperlengkapi setiap mereka dengan kemampuan sehingga dapat menjadi para pemimpin di Desa Puji Harjo dengan baik mensejahterakan kehidupan umat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi seluruh warga jemaat, mulai dari warga anak hingga warga dewasa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam segala hidupnya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Tuhan senantiasa melindungi, menjauhkan dari mara bahaya. Dan kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Engkau suci, kuduskan, dan juga Engkau berkati setiap mereka yang telah Engkau percaya dan Engkau pilih untuk dapat mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui GKJW Jemaat Puji Harjo. Dan jika sebentar ya Tuhan kami akan undur dari ibadah ini, kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau tetap senantiasa membimbing dan juga menerangi jalan hidup kami. Ampunilah ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat di dalam kami membangun ibadah pada saat ini, dan kiranya Engkau berkenan untuk menyempurnakan ibadah kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa bersiap dan berjaga-jagalah menanti kedatangan Kristus. Teruslah berdoa dan setia menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong dan menyertai saudara. Tuhan Kau gembala kami.
Bapa menyertai dan memberkati engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada engkau. Roh Kudus Sang Terang Hidup senantiasa menguatkan, memampukan, dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu jalannya ibadah pagi ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berhari Minggu, sugeng kundur Gusti berkahi.